Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih dapat kita mempelajari, yaitu pelajaran akidah akhlak. Sekarang kita masuk di pelajaran ke-6, yaitu di semester genap kalimat thayyibah 2. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 75. Pelajaran 6, kalimat thayyibah. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak berangkat sekolah di pagi hari. Sambil berjalan, mereka asyik mengobrol tentang kegiatan pelajaran agama kemarin. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka ada yang tersandung batu hingga jatuh. Dengan spontan, mereka membaca kalimat tarji bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka dengan refleks membaca kalimat tersebut karena kebiasaan baik yang ditanamkan oleh orang tua dan guru kalau terkena musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita terkena musibah atau tidak hanya berupa kematian ya. Sekarang banyak yang salah memahami atau salah mengartikan bahwasanya kalimat tarji atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya untuk orang yang meninggal dunia saja. Tapi ketika seseorang terkena musibah, tersandungkah dia, terjatuhkah dia, kemudian nyeburkah dia, banjirkah dia, maka kita dianjurkan dan disunahkan membaca kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Silahkan dilanjut dibuka di halaman 78. A. Tarji. Secara bahasa, tarji berarti kembali. Tarji bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila adanya cobaan justru semakin menjauhkan diri dari Allah, itu pertanda kita tidak rela menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Sedangkan semua urusan kita itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan makhluk telah diatur oleh Sang Khalik atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah akan kembali kepadanya. Semua cobaan yang dialami manusia juga sebagai ketetapan dari Allah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, jadi cobaan di dunia itu tidak hanya cobaan yang baik saja, cobaan yang buruk saja, tetapi ada pula cobaan dengan cobaan yang baik, gitu ya. Jadi jangan dikira yang baik itu semuanya kenikmatan. Memang benar kenikmatan, tapi disitulah Allah uji dengan kenikmatan. Contoh, ketika seseorang jatuh miskin,
kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji, Allah berikan kenikmatan dia yang sangat besar. Dia berubah menjadi orang yang kaya. Dia berubah menjadi orang yang sukses. Disitulah Allah uji. Ya, disitulah Allah uji, pengen tahu seberapa bersyukurnya orang tersebut ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk ujian. Apabila kita telah melewati ujian tersebut, maka kita telah lulus dari ujian tersebut. Seperti halnya ketika kita sekolah, ketika kita mengalami atau melaksanakan penilaian akhir semester. Kalau kita lulus dari ujian, maka otomatis kita akan naik kelas gitu ya anak-anak ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang kalimat tarji. Yang intinya tarji ialah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan ketika kita tertimpa musibah. Contohnya yang tadi sudah disebutkan, yaitu tersandungkah atau terjatuhkah, atau misalnya kita terkena banjir dan meninggal dunia. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian intinya yaitu semua yang terjadi kepada manusia itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga cobaan tidak hanya berupa keburukan, tapi juga kebaikan. Terima kasih anak-anak, semoga kalian semua dapat memahaminya dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.